Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1036. Oleh karena itu, keluarga Webb adalah kaki tangan yang mutlak. Charlie percaya bahwa Donald akan sangat tidak nyaman dan gelisah setelah video ini dirilis. Bukankah Donald melawan keinginannya? Bukankah dia diam-diam mencari musuh-musuhnya? Dan mereka siap bergabung untuk menyerangnya. Maaf, aku semakin tidak sabar. Aku akan menodongkan pisau ke iparmu dulu. Jadi, Charlie segera berkata kepada Ishak, masukkan semua geng pengemis ini ke Iveco itu. Lalu las jeruji baja di tangan mereka ke badan mobil. Baiklah, Ishak memberi perintah. Dan beberapa pria mengenakan pakaian hitam. 2 orang menangani 1 geng pengemis. Membawa mereka semua ke dalam mobil yang tidak lagi memiliki atap. Sedangkan anak-anak yang diculik telah dibawa ke helikopter. Mereka masih tertidur. Sekelompok orang ini menangis dan melolong. Orang-orang berbaju hitam tidak belas kasihan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Mesin las dihidupkan kembali. Orang-orang berpakaian hitam melilitkan batang baja di pergelangan tangan anggota inti geng pengemis. Lalu batang baja di pergelangan tangan mereka langsung dilas ke mobil. Pengelasan itu menyebabkan panas. Mereka menangis dan menjerit. Seluruh pemandangan itu seperti api penyucian di bumi. Pada saat ini, Charlie memandang 5 orang keluarga Gibson Little. Lalu dan berkata dengan dingin, kalian satu keluarga, menjalankan bisnis pencurian ayam dan anjing. Kalian tidak mau berubah memperbaiki diri. Kalian sangat keji. Dan kalian lebih hina dari binatang. Siapapun yang dapat menghukum dan membunuh kalian, hari ini aku akan bertindak ke langit dan mengirim keluargamu ke neraka. Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan permintaan serak keluarga kecil, dan langsung meminta orang-orang berpakaian hitam untuk melas di sekeliling tubuh mobil Iveco. Tinggal Max yang tersisa. Dia menjadi gila karena ketakutan. Mata Max memandang Charlie dengan kosong. Seakan jiwa telah meninggalkan tubuhnya. Dia bergetar tanpa henti. Dan menahan. Charlie, kita tumbuh bersama. Saya mohon maaf saya bukan orang yang keji. Saya tidak ingin mati. Demi kebersamaan kita bertahun-tahun. Mengecewakan saya dari kematian. Charlie melihat ke bawah dan melihat bahwa selangkangannya sudah penuh kotoran. Sepertinya dia mengalami inkontinensia. Wajah Charlie terlihat kejam. Dan dia berkata, Max, kamu dilahirkan sebagai manusia. Kamu seharusnya tahu apa yang bisa kamu lakukan dan apa yang sama sekali tidak bisa kamu lakukan. Siapapun yang menyentuh kabel bertegangan tinggi 100.000 volt akan mati. Kamu tidak akan berpikir bahwa karena kamu baru menyentuh kabel itu pertama kali, lalu kamu tidak mati. Kamu dibesarkan di panti asuhan. Penculikan anak yatim piatu adalah saluran tegangan tinggi yang tidak dapat disentuh siapapun. Kamu tidak memahami kebenaran ini. Jadi apa gunanya hidupmu? Max setuju. Dia menjambak rambutnya dan merobek segumpal besar rambut. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Charlie dengan mata merah darah. Charlie, sebelum aku mati, aku punya pertanyaan. Saya harap kamu mau menjawabnya. Bisakah kamu mengabulkan keinginanku? Charlie mengangguk dan berkata, karena kita tumbuh bersama, aku akan memenuhi keinginanmu. Tidak peduli apa pertanyaannya, saya akan menjawab. Tetapi setelah saya menjawab, kamu akan membawa jawaban saya ke akhirat untuk melapor. Max tiba-tiba melapisinya, menatap Charlie dengan cermat, dan bertanya, Charlie, siapa kamu? Siapa kamu sehingga memiliki kekuatan yang begitu besar? Charlie sedikit tersenyum. Dia sudah menebak. Max pasti akan menanyakan pertanyaan ini pada dirinya. Jadi, dia berjongkok, menatap mata Max, dan mengucapkan kata demi kata. Max, apa yang akan saya katakan selanjutnya ini? Bahkan istri saya tidak tahu. Jawaban ini mungkin hal terakhir yang bisa kamu ketahui sebelum kamu mati. Jadi dengarkan dengan seksama. Max menelan ludah, mengangguk dengan susah payah, dan berkata dengan sedikit keengganan di matanya, jangan khawatir. Saya akan mendengarkan dengan seksama setiap kata yang kamu ucapkan, sehingga saya bisa datang kepada kamu untuk membalas dendam di kehidupan selanjutnya. Charlie acuh tak acuh tersenyum tak acuh.
Kalau begitu dengarkan baik-baik. Saya adalah tuan muda dari keluarga Wade di Eastcliff. Bab 1037. Apa? Max telah hidup selama lebih dari 20 tahun. Apa yang Charlie katakan adalah kalimat yang paling mengejutkan dan luar biasa yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Matanya memerah, menatap wajah Charlie, dan bermandikan. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Aku tahu kamu. Aku mengenalmu sejak kamu masih kecil. Namamu Charlie. Kamu yatim piatu. Kamu berusia 8 tahun saat Nyonya Louise membawamu ke panti asuhan. Kamu sama sepertiku. Seorang pecundang bau. Tidak berdaya. Tidak memiliki ayah dan ibu. Bagaimana mungkin kamu menjadi tuan muda dari keluarga Wade? Charlie sedikit tersenyum. Saya tahu. Kamu akan sulit mempercayai ini. Tapi itu benar. Koap saja berpikir, bagaimana saya bisa memobilisasi begitu banyak orang untuk mengejar kalian? Lihat helikopter ini. Lihat orang-orang berpakaian hitam dengan senjata dan amunisi. Jika aku bukan tuan muda dari keluarga Wade, penghapusan kalian seharusnya berhasil kali ini. Tapi, Max bertanya tidak percaya. Jika kamu adalah tuan muda dari keluarga Wade di Eastcliff, mengapa kamu dibesarkan di panti asuhan? Mengapa mereka tidak membawamu pergi? Mengapa mereka membiarkan seorang tuan muda di sarang emas tinggal bersama kami, yang tidak memiliki apa-apa sejak kecil? Charlie tersenyum dan berkata, mereka tidak tahu keberadaan saya saat itu. Sebelum ayah saya meninggal, dia menghabiskan banyak upaya untuk menutupi identitas saya. Meskipun keluarga Wade telah mencari saya, mereka tidak pernah mengira saya akan tumbuh di panti asuhan. Max segera bertanya, lalu mereka menemukanmu sekarang. Kapan hal itu terjadi? Mengapa ini? Charlie berkata, mereka menemukanku beberapa waktu lalu. Sebelum mereka menemukan saya sama baunya dengan kamu. Dan saya mungkin tidak seberuntung kamu. Karena pada saat itu, saya tidak hanya miskin. Saya hanya seorang menantu rumahan di rumah istri saya. Saya mencuci pakaian dan memasak setiap hari. Dan tidak melihat harapan dalam hidup. Tidak seperti kamu yang bisa bekerja sebagai direktur di perusahaan penipu. Max berseru dan bertanya, kamu tahu bahwa kamu adalah tuan muda dari keluarga Wade. Karena kamu memiliki kehidupan yang menyedihkan, mengapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk kembali ke keluargamu? Setelah kamu kembali, kamu tidak perlu menjalani kehidupan yang dihina seperti itu lagi. Mengapa? Charlie tersenyum dan berkata, inilah perbedaan antara kita berdua. Saya berasal dari latar belakang yang luar biasa, tetapi saya siap dengan hati yang rendah. Sedangkan kamu memiliki latar belakang yang rendah, tetapi kamu tidak mau menjadi rendah hati dan biasa saja. Jika kamu seperti saya, mau rendah hati, bagaimana kamu bisa membuat kesalahan besar hari ini? Saya tidak mengerti. Max menutup kepalanya dengan putus asa, dan berkata dengan agak tidak rasional, saya tidak mengerti. Saya benar-benar tidak mengerti. Apakah karena kamu sudah melihat uang saat masih muda, lalu kamu bisa hidup tanpa uang ketika kamu dewasa? Bisakah kamu turun level? Mungkin. Charlie tersenyum ringan, dan berkata, saat masih kecil, saya benar-benar mengenakan pakaian mewah dan makanan yang enak. Kehidupan yang saya jalani saat itu mungkin adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan sekarang. Tapi apa jadinya? Bahagia. Orang tuaku juga tidak senang. Max bertanya tidak percaya. Kalau begitu, apakah kamu bersedia menjadi miskin? Kamu jelas mengalami kehidupan yang kaya saat masih muda. Lalu kamu tidak memiliki apa-apa. Apa kamu tidak merindukan kehidupan mewah seperti itu? Charlie menghela nafas dan berkata lagi, Max, kamu menganggap uang adalah segalanya. Kamu bisa menganggap uang itu penting, tapi jangan menganggap uang adalah segalanya. Ada beberapa hal yang tidak dapat dibandingkan dengan uang. Misalnya, cita-citamu, cinta, prinsip, dan hati nurani. Setelah kamu berada pada posisi yang salah, kamu akan melakukan hal-hal yang salah. Beberapa hal dapat diperbaiki jika salah, dan beberapa hal tidak akan pernah bisa diubah lagi. Pada saat ini, Max akhirnya menyadari betapa rendahnya dirinya. Karena, Charlie di depannya, Charlie yang tumbuh bersamanya di panti asuhan, ternyata adalah tuan muda keluarga Wade di Eastcliff.
Pada saat ini dia menyadari seberapa jauh jarak dia dari Charlie. Dia akhirnya mengetahui perbedaan mereka berdua. Ini adalah celah antara orang mulia dan orang hina. Inilah perbedaan antara burung pegar dan burung phoenix. Dia adalah ikan mas krucian yang menempati sungai, yang jauh berbeda dengan naga asli di dunia. Kalimat-kalimat ini sangat cocok menggambarkan perbedaan antara dirinya dengan Charlie. Max akhirnya menyerah sepenuhnya. Dia tahu bahwa dia tidak hanya tersesat dalam kehidupan ini, tetapi juga dalam kehidupan selanjutnya. Tidak mungkin lagi dia membalas dendam pada Charlie. Dan ketika Charlie membunuh, itu akan menghancurkan semut. Dia sama dengan keluarga Gibson Little dan anggota geng pengemis. Sedangkan Charlie adalah naga sejati di dunia. Sedangkan dia hanyalah seekor ikan kecil dan udang yang menguap sampai mati. Wajah Max langsung dipenuhi dengan keputusasaan. Baru saja, dia berpikir untuk membalas dendam pada Charlie di kehidupan selanjutnya. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar sudah mengerti bahwa di kehidupan selanjutnya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk membalas dendam pada Charlie. Bab 1038. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah menyadari bahwa tidak mungkin bagi seseorang untuk mengejar musuhnya, meskipun dia memiliki beberapa kehidupan. Pada saat ini, Max merasa dirinya hancur lebur. Dia memandang Charlie dengan air mata di matanya, dan bertanya-tanya, "Charlie, saya akui, saya terima kalah. Bunuh aku. Aku bosan dengan dunia ini. Aku bosan dengan diriku sendiri. Tolong bebaskan aku." Charlie mengangguk, menatapnya dan berkata dengan serius, "Max, di antara semua orang yang mati hari ini, kejahatanmu adalah yang paling kecil. Semua orang yang mati hari ini, semuanya melakukan kejahatan besar, termasuk kamu. Saya harap kamu bisa menjadi bayi yang baik dalam kehidupan selanjutnya." Max tersenyum sedih dan berkata, "Setelah mendengarmu, aku tiba merasa bahwa orang sepertiku mungkin dilahirkan dengan kehidupan yang sulit di kehidupan selanjutnya. Jika bisa terlahir kembali, mungkin aku akan tetap menjadi yatim piatu, dan mungkin masih menjadi pecundang bau di mata banyak orang." Charlie mengangguk dengan ekspresi datar, dan berkata, "Dalam hal ini, maka saya harap Anda bisa menjadi orang baik dalam kehidupan Anda selanjutnya." Max mengangguk dengan serius dan berkata dengan senyum sedih, "Setelah kamu memberitahu saya mulai membenci diri saya sendiri. Saya berharap bisa menjadi orang baik dalam kehidupan selanjutnya." Setelah berbicara seperti itu, Max jauh lebih tenang. Sebelumnya dia sangat ketakutan sehingga mengompol. Tetapi sekarang, dia mampu menenangkan dirinya dan berdiri. Dia berdiri di depan Charlie dan berkata dengan serius, "Oke Charlie, kamu bisa kirim saya informasi tentang kehidupan selanjutnya. Bawa kembali anak-anak ini dengan selamat. Beritahu Nyonya Louise bahwa saya salah. Beritahu semua teman saya bahwa saya salah. Saya menyesalinya. Saya memaafkannya dengan nyawaku." Charlie mengangguk dan berkata, "Karena kamu benar-benar tahu kamu salah, maka aku akan memberikan hadiah." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata kepada Isaac, "Angkat dan lemparkan mobil Iveco ini ke sungai." Baiklah. Helikopter itu lepas landas lagi. Di dalam mobil Iveco, anggota inti dari geng pengemis dan keluarga Gibbs Little tak henti-hentinya berteriak putus asa. Semua orang berjuang, tetapi tangan mereka dilas dan mobil juga dilas rapat. Tidak mungkin mereka meloloskan diri. Segera setelah itu, helikopter melemparkan Iveco penuh orang berdosa ke sungai. Iveco ini mengeluarkan buih di permukaan sungai, dan kemudian tenggelam ke dasar sungai. Charlie menoleh untuk melihat Max pada saat ini, dan berkata dengan ringan, "Aku berjanji untuk memberikan kematian yang cepat. Aku tidak akan membuatmu mati menyakitkan seperti mereka." Max tersenyum sedih dan mengangguk. "Terima kasih, Charlie." Charlie sedikit mengangguk, dan berkata kepada seorang pria berpakaian hitam di sebelahnya, "Bawa dia ke jembatan dan beri dia kematian yang cepat." Pria berbaju hitam itu mengangguk. "Baik Tuan Muda." Tanpa menunggu pria berpakaian hitam untuk memulai, Max sudah berjalan sendiri dengan terhuyung-huyung menuju jembatan. Dia naik ke pagar tembok, berbalik dan berkata kepada Charlie, "Charlie, beri aku kematian yang cepat." Charlie menatap pria berbaju hitam itu dan sedikit mengangguk. Kemudian,
Pria berbaju hitam mengeluarkan pistol hitam dari pinggangnya dan mengarahkannya ke dahi Max. Bang! Semburan darah keluar dari belakang kepala Max. Segera setelah itu, tubuhnya jatuh dari jembatan, jatuh ke sungai, dan langsung terbawa arus sungai yang berputar. Bab 1039. Ketika Max meninggal, Charlie tiba-tiba merasa sedikit sedih. Kesedihannya bukan karena dia bersimpati dengan Max, tetapi karena dia melihat Max hidup dengan cara yang paling dia benci, yang memang menyedihkan. Max masih muda, jika bukan karena dia tersesat, dia memiliki kesempatan untuk mengubah takdirnya. Mungkin dalam beberapa tahun, dia juga bisa menikahi artis terkenal, menjadi CEO, dan mencapai puncak hidupnya. Tapi mulailah hidup ini, beberapa orang terjatuh ke dalam lubang dan masih bisa bangun. Lalu ada beberapa orang yang jatuh ke dalam lubang, dan tidak bisa keluar lagi. Melihat sungai yang bergelombang, Charlie merasa terluka sesaat. Lalu dia berkata kepada Ishak, "Oke, kamu bantu saya membawa anak-anak itu kembali. Bawa mereka ke rumah sakit dan minta dokter memeriksa apakah ada sesuatu yang serius. Juga beritahu panti asuhan untuk datang menjemput di rumah sakit." Ishak mengangguk dan bertanya lagi, "Tuan, bagaimana dengan geng pengemis lainnya?" Charlie menghela nafas. Ada puluhan ribu penjahat di geng pengemis, dan tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Saya hanya berharap kematian para pemimpin geng pengemis ini akan membuat mereka sadar dan tidak melakukan hal tidak berbudi semacam ini lagi di masa depan. Setelah berbicara, dia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, pastikan semua yang hadir di sini tidak bicara omong kosong ketika mereka kembali." Ishak segera berkata, "Tuan muda, jangan khawatir, saya mengerti." Charlie berkata, "Oke, ayo kembali." Ishak menggunakan walkie-talkie untuk bertanya. Satu kelompok, kirim semua anak ke rumah sakit Silverwing. Kelompok kedua, antar tuan muda kembali ke Aurus Hill. Setelah beberapa menit, Charlie sudah berada di helikopter yang sudah mengudara. Ketinggian tidak terbang tinggi, masih bisa menerima sinyal ponsel. Jadi, Charlie mengedit video yang dia rekam, terutama untuk mengubah suaranya sehingga orang tidak dapat mengenalinya. Lalu mengunggah video yang sudah diproses ke TikTok. Durasi video ini agak panjang dan sangat mengejutkan. Video berdarah semacam ini, begitu dirilis, akan langsung menjadi populer di media sosial. Awalnya, fakta bahwa panti asuhan Aurus Hill kehilangan 10 anak hari ini telah menjadi objek perhatian netizen di seluruh negeri. Popularitas kasus ini di internet telah melampaui semua berita lainnya. Langsung naik ke peringkat pertama di peringkat utama. Hampir semua orang di negara itu memegang ponsel mereka saat ini, menonton video terbaru yang lebih mengejutkan. Sekarang video ini telah membawa kasus ini ke kesimpulan yang sempurna. Orang-orang jahat dihukum dan semua anak-anak berhasil diselamatkan. Cerita ini segera mengilhami darah pahlawan ksatria di hati orang-orang di seluruh negeri. Terutama di bagian mana semua anggota inti geng pengemis dilas ke mobil Iveco. Banyak netizen yang menonton dengan antusias dan bertepuk tangan. Orang-orang di seluruh negeri ingin tahu, siapa yang melakukan ini? Siapa yang membuat video ini? Namun, Charlie sudah menghilangkan semua informasi terkait dirinya. Apalagi tidak ada tampilan belakang tubuhnya yang muncul yang bisa dilihat netizen. Pada saat yang sama, karena semua orang mengetahui Donald dari keluarga Webb mendukung Nelson, pemimpin geng pengemis, seluruh netizen mengkritik dan mencela keluarga Webb. Ratusan juta orang marah pada keluarga Webb secara online dan menuntut polisi menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Reputasi keluarga Webb hancur. Video ini langsung viral di TikTok. Banyak orang yang memposting ulang, berkomentar, menyukai, dan merangkum tangan. Seluruh geng pengemis benar-benar meledak. Mereka tidak pernah menyangka pemimpin geng mereka, 2 wakil pemimpin geng, dan 9 senior semuanya akan mati mengenaskan. Ini membuat seluruh struktur pemimpin tingkat menengah hingga rendah di geng pengemis putus asa dan langsung melarikan diri. Keluarga Webb belum mengetahui semua kejadian ini. Saat ini, Kian baru saja makan cemilannya. Orang tua dari keluarga Webb sangat terstimulasi terakhir kali. Dan dia baru pulih selama ini. Bab 1040. Pada saat ini, Donald dan istrinya Alice sedang menghibur Kian yang baru saja menghibur abis camilannya.
Sebagai putra tertua dan cucu tertua, Sean datang ke kamar kakeknya membawa makan malam yang disiapkan oleh pelayan. Begitu dia membuka pintu, dia melihat lelaki tua itu berbaring di karpet dan gelisah. Mulutnya berbusa dan wajahnya pucat. Sean terkejut dan buru-buru melangkah maju untuk memeriksa. Dia mengira kakeknya sepertinya mengalami stroke. Melihat tangan kakeknya, dia memegang ponsel dengan gemetar. Ada video yang sedang diputar di ponsel. Dia melihat orang di video terlihat sangat mirip dengan pamannya. Dia mengangkat telepon dan melihat pamannya menjadi gila, mencekik leher bibinya, dan langsung mencekiknya sampai mati. Sean bergetar dan melempar ponsel itu. Tepat ketika dia dikejutkan oleh konten video, lelaki tua di sana kehabisan napas. Sean terkejut dan menarik keluar pintu, berteriak memanggil para pelayan dan dokter. Dokter tiba dengan cepat dan mulai memberikan bantuan pertama kepada lelaki tua itu. Segera Donald dan istrinya datang setelah mendengar berita itu. Ada apa? Kenapa lelaki tua itu tiba-tiba terkena stroke? Begitu Donald datang, dia langsung menanyai dokter ahli keluarga Webb. Dokter segera berkata, Tuan Webb pasti dirangsang oleh sesuatu. Dia tiba-tiba sangat terstimulasi, mirip dengan yang terakhir kali. Apa yang telah terjadi? Donald sangat bingung. Apa yang terjadi? Mengapa dia tiba-tiba terkena stroke? Pada saat ini, Sean di samping sudah menonton semua tayangan video yang beredar di internet. Dia mendatangi Donald dan Alice dengan wajah pucat dan berkata dengan panik, Ayah, Ibu, Paman membunuh Bibi. Kemudian Paman dan semua anggota inti geng pengemis, ditambah sekelompok pedagang manusia, lebih dari perolehan orang, semuanya dilas di mobil Iveco dan tenggelam ke sungai. Apa? Reaksi pertama Donald dan Alice tidak percaya dengan berita itu. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi di masa sekarang? Ada belasan orang dilas di mobil Iveco dan melemparkannya ke sungai. Betapa sombongnya orang yang melakukannya. Selain itu, geng pengemis Nelson di seluruh Sudbury dan di seluruh provinsi, semuanya adalah naga standar lokal. Orang biasa tidak mampu memprovokasi mereka. Dan seluruh geng pengemis memiliki lebih dari 10.000 bawahan. Siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh semua anggota inti dari seluruh geng pengemis? Alice menyentuh dahi putranya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Nak, apakah kamu demam? Itu Paman dan bibimu. Bagaimana kamu bisa mengarang cerita seperti ini? Sean buru-buru menjelaskan. Oh, apa yang saya katakan itu benar. Videonya telah menyebar ke seluruh media sosial sekarang. Sebelum pamannya meninggal, dia mengakui bahwa keluarga Webb kita adalah pendukungnya. Dia mengandalkan keluarga Webb, itu sebabnya dia bisa melakukan begitu banyak hal kejam. Dan sekarang seluruh netizen menghujat keluarga Webb. Apa? Suami istri itu ngeri. Donald segera meraih telepon dari tangannya dan berkata, mana videonya? Sean segera menemukan videonya dan mengklik untuk memutar. Pada saat ini, Donald berkeringat dengan gugup, menatap layar ponsel. Dia tahu saudara iparnya melakukan hal-hal jahat. Jika dia benar-benar menjadikan keluarga Webb sebagai pihak yang disalahkan, maka reputasi keluarga Webb akan hancur. Alice juga sangat gugup. Dia masih tidak percaya. Adik dan iparnya sudah mati. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.